Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wa nusallimu ala rasulina al-imamul anbiya mursalin fa salawatullahu alaihi wa alihi wa sahabatihi ajmain. Bisa saya minta tolong sama panitia, ada air hangat sedikit kalau ada. Kalau ada ada dispensernya sini di. Nah, bisa yang hangat. Ya. Kita bersyukur pada Allah atas izinnya semata kita masih bisa menikmati udara pada pagi hari ini. Mata kita masih bisa terbuka karena izin Allah Subhanahu wa taala. Denyut jantung kita masih bisa memompah darah kita atas rahmat dan karunia Allah pada kita. Otot-otot kita masih bisa kita gerakkan dan berfungsi tubuh kita hari ini. Itu artinya masih ada kesempatan untuk kita masih memperbaiki kita. Ada suatu saat mata tertutup, telinga tak mendengar, tangan dan kaki kita kaku, jantung berhenti berdenyut. Pelan-pelan kulit kita melepuh, membusuk seiring dengan hancurnya daging-daging pada tubuh kita. Tulang-tulang pun akan hancur satu persatu, yang pada akhirnya kita hilang dan tidak punya apa-apa lagi. Boleh bangga sekarang, tapi berapa tahun kita harus berbangga dengan sesuatu yang kita tidak punya. Fisik hari ini mungkin gagah, kulit putih bersih, cemerlang kelihatan, tetapi kalau sudah masuk dalam tanah 3 hari akan membusuk, akan menjadi santapan ula-ula, lipang-lipang kalajengking di dalam tanah, yang pada akhirnya manusia akan menangis selamanya ketika hidupnya tidak membawa kebaikan pada umat, tidak membawa kebaikan pada dirinya sendiri. Alhamdulillah, saya dengan bersama tim bersyukur pada Allah diberi amanah dan diberi kepercayaan berada di Baruga 2 ini atau di Lamparan, ya. Bersyukur sekali karena ini angkatan 83 adalah angkatan yang paling menantang bagi kami. Kenapa paling menantang? Satu, cukup jauh dan waktunya subuh, dan ini barusan kami adakan penyelenggaraan jenazah yang tim turun itu subuh. Biasanya itu jam 10 sampai jam 12 atau sore menjelang maghrib. Ada di antara tim kami itu harus numpang bermalam di rumahnya temannya untuk bisa bergabung ini. Kami harus meninggalkan tempat, ya tentu kalau di sekitar tol Reformasi perjalanan ke sini, ya. Tapi semua ini saya katakan ala ajru ala asyukka, pahala dan pengorbanan itu seiring dengan besarnya perjuangan. Kalau mau dapat pahala besar, maka lewati rintangan dan rintangan itu. Surga itu mahal, tidak bisa ditembus hanya dengan cengeng dan manja,
tapi butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Kalau mau mendapat surga baru tidak mau berkorban, itu bermimpi hayal namanya. Surga mesti dibeli dengan tetesan air mata, tetesan keringat. Surga dibeli dengan tetesan darah para sahabat, nyawa para sahabat. Cuma kita ngantuk saja tidak sanggup dilawan, lalu mau dapat surga Jannatul Firdaus, itu mimpi. Sesuai dengan maps yang dikurung panitia, itu lewat Baruga 2. Kami pun ikhtiar. Setelah sampai depan pintu, hampir setengah jam kami menunggu untuk kira-kira ada lobi dibukakan. Tak satu pun yang muncul. Saya katakan, ya Allah, kalau memang dosa aku besar, semoga ini adalah kau leburkan dosanya. Menunggu. Sudah azan pun berkumandang, tidak ada pilihan lain. Putar arah, putar keluar, dan ternyata ditakdirkan sampai di sini, dan kami mengambil inisiatif. Kewajiban azan harus dipenuhi. Segera kami singgah di luar. Alhamdulillah sudah salat subuh, kami bergerak ke sini. Makasih amanah ini. Ya, cukup lama sebagian di program, cuma saya bilang kalau mau ahad subuh syaratnya cari ahad kelima, karena kami 1 sampai 4 itu sudah terprogram setiap pekannya. Ya. Alhamdulillah tim kami ada Bapak yang menemani kami, tim yang menjadi penanggung jawab acara seperti ini, penyelenggara jenazah, yaitu tim peduli umat. Karena di Yayasan Talidul Iman ini ada banyak tim, ya. Salah satunya tim peduli umat, ya inilah yang nanti dia mengurusi ambulans, mengurusi kain kafan, mengurusi kalau ada mayat mau dimandikan, ada mau diurus, mengurusi nanti pekuburan dan seterusnya. Nah, itu ini beliau bisa Pak Awal Tabe, ya Pak Ustaz Awal, ya beliaulah yang tim koordinator ini menemani kami untuk bertanggung jawab. 24 jam HP beliau siap melayani, Pak. Iya. Makasih banyak. Jadi kalau Bapak ada sahabat, ada keluarga, ada tetangga kita, ya butuh kain kafan, butuh pemandi, butuh pelayanan, butuh apa yang dibutuhkan dalam proses itu, insya Allah ada sama beliau, dan beliaulah yang bertanggung jawab dan sekaligus generalnya urusan ini, insya Allah. Ya, beliau ada tim praktek hari ini. Wakil ketua praktek ini Pak Ustaz Junedi. Alhamdulillah Pak, ada Ustaz Nasir, ada Ustaz Khairil. Ya, ini ada yang akan memperagakan sebentar. Ya, kemudian ada setia operator kami yang mendampingi, dan ada tim kameramen kami yang mendampingi pada hari ini, insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bisa terlaksana hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai biasanya normalnya ini Pak acara 2 jam 10 menit. Kalau normal semuanya diambil, ya bisa diringkas sesuai dengan kepentingan, dan karena kami harus sebentar jam 8 ada acara di Makassar. Dari jam 8 kemudian jam 8.45 acara ketiga, kemudian jam 10.45 acara keempat, ya kemudian jam 11.45 itu acara ke-6, kemudian jam 4.30 itu acara ke-7, kemudian maghrib itu acara ke-7. Ya, jadi sudah dipetakan itu jamnya Pak. Jadi 5 menit saja terlambat itu bermasalah. Oleh karena itu
insyaallah kita akan bagi-bagi waktunya. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Lapara ini di sebelah sudah semua 5 kelurahan, 5 desa sudah semua kita latih, karena kami nanti yayasan ini akan menjadi markas kedua nanti di Moncoloy di sini. Alhamdulillah kita rencanakan tinggal beberapa jamaah di situ, 130 unit rumah. Kita rencana tinggal di situ. Kita warga di situ di dalam 130 unit rumah satu kompleks. Ada masjid di tengah-tengah yang insya Allah anggarannya kurang lebih 3,5 miliar. Itu uang 1.000 yang dikumpul. Uang 1.000 yang dikumpul. Kemudian ada kompleks penghafal Al-Quran di tengah-tengah kompleks itu. Alhamdulillah sementara berproses, berjalan, dibangun. Dekat dari sini Pak, tidak jauh dari, dia masuk di wilayah Moncolo insyaallah, cuma kecamatan di sebelah. Kita masuk. Saya salut dan saya berbahagia sekali. Saya melihat yang wajah-wajah hari ini banyak-banyak remaja. Wah, ini saya senang Pak. Tim kami ini lebih 100 orang. Itu pada umumnya SMA mahasiswa. Anak-anak muda, coba lihat. Anak-anak muda. Jadi saya senang ini anak-anak muda kita. Ini terkumpul, ini ada komunitas anak sekolah. Ya, anak tafiz. Masya Allah ya. Tinggal di sini atau memang ada ya? Baik, itu saya kira saya senang begini Pak. Kalau mau jadi pengurus itu paling bagus anak-anak muda, maaf Pak ya. Memang mati itu tidak mesti tua. Tapi kalau sudah tua mau gimana? Kalau maaf ya, yang sudah 40, 50 ini maaf, sebenarnya bukan pengurus, dia siap-siap diurus. Iya, dia siap-siap di 40, 50 umurnya baru masih belum bisa masuk masjid. Tapi maaf ya, kematian tidak selamanya harus yang tua, tapi kadang yang muda kadang yang muda duluan. Yang bilang masih lama, karena buktinya ada cucu meninggal, kakeknya masih hidup. Ya. Tapi ini kalau ini yang turun begini Pak mengurus, hebat. Saya senangnya kalau anak muda karena agresif, lincah dan insyaallah kokoh. Kalau mentalnya itu mental militan. Ya. Para jamaah sekalian rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa cepat sekali apa itu ya? Oh maaf, sebentar kalau bisa di materinya nih. Bisa sebentar kira-kira materinya. Sebentar. Supaya kita tidak dualisme dalam menerima materi. Maaf. Kalau bisa sebentar, kesimpulannya saja yang kita bagikan itu. Ya. Tabe. Kalau bisa kita fokusnya saya dulu di layar dan fokus ke sini. Hasil rangkuman materi ini akan dibagikan. Hasil rangkuman materi ini akan dibagikan. Bahkan kalau mau lengkap satu buku, kita sudah akan terbitkan satu buku, insyaallah sudah siap dicetak. Lengkap dengan standar operasionalnya. Kita masuk dengan jemaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ada ini sudah disiapkan. Yang mengurus yang seperti ini Pak Mayat bukan cuma sesungguhnya orang-orang tertentu yang dipilih sebagai pengurus. Tidak. Semua kita ini punya bapak, ibu,
punya anak, cucu, punya saudara, suami, istri. Atas, bawah, kiri, kanan. Kita ini hidup tidak sendiri. Ada orang yang kita cintai. Kalau kita tidak punya ilmunya, lalu meninggal, ada orang meninggal, pastikan kita akan telantarkan kalau kita tidak punya ilmu. Meskipun kita mengaku berbuat baik, tapi kalau tidak ada ilmunya, pasti hawa nafsu yang berjalan. Sering keliru Bapak Ibu sekalian. Banyak orang pintar mengurus orang hidup, tapi kadang kita gagal mengurus orang mati. Kalau urusan orang hidup, satu persatu kita cerdas. Di sekolah tinggi-tinggi, tapi saya belum melihat sekarang ini ada kampus jurusan orang mati. Nah pasti kita mati. Mau pi mana kau tidak mati? Dan pasti ini mau diurus sesuai dengan petunjuknya Allah dan Rasulnya. Kalau tidak punya ilmunya, pasti petunjuk kebiasaan kita, tradisi kita, budaya kita. Baik. Kalau ada orang meninggal, Pak, tentu sebelumnya dihadapi dengan sakaratul maut. Tidak ada orang meninggal tanpa sakaratul maut, pasti. Nah, kita mulai dengan anggaplah ini sakit. Bisa dibuka dulu sarungnya. Ini dari main bola di sebelah. Di pusing-pusing mungkin sudah menendang, tidak gol. Hal yang mesti perhatikan, di tempat olahraga sekalipun malakul maut tetap datang. Jika malakul maut mencabut nyawa, mau mencabut nyawa, ini dalam keadaan sakarat, perhatikan Bapak Ibu, dekati telinga kanannya orang yang mau meninggal. Dekati telinga kanannya, bisikkan kalimat La ilaha illallah. Inilah hadiah terindah dari seorang muslim ke muslim lainnya. Kalimat pembuka surganya, kalimat tauhidnya, kalimat langit dan bumi tercipta. Usahakan Pak, ambil pesan Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu dengar di telinganya dengan keyakinan, itu dijamin isi surga. Ini tidak ada hubungannya petugas dari lembaga manapun, keluarga yang paling bertanggung jawab ini. Anak-anakku, kalau ada orang tua, ada nenek, ada saudara, ambil dekat ke telinga kanan, bisikkan kalimat itu, kalimat pembuka surga. Sayangi orang tua tak, kasih. Jangan mau tidur jam 10 misalnya, lalu kita mau tidur, lalu kita kasih tahu pasien atau orang sakit, Pak, mau makan. Lalu dia meninggal jam 1, jam 2, maka makanan yang dia dengar kalimat terakhir. Pesankan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Seandainya tidak ada yang tuntung di tengah malam, tapi sudah dibisikkan baru pikir tidur atau baru pergi ke istirahat, tetap kalimat terakhirnya tauhid, la ilaha illallah. Malakul maut akan mencabut nyawa, itu keterangan-keterangan dari arah kaki sampai di ubun-ubun. Kalau ada orang meninggal, kemungkinan 4 reaksi pada tubuhnya. Coba tandai. Kemungkinan kalau orang dicabut nyawanya, itu menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qubidar ruh, kalau ruh akan digenggam oleh malakul maut, itu apa? Akan diikuti oleh pandangan basarahu, matanya. Kalau mata lari naik, terbuka Pak, biasa itu.
Maka ambil ke tangan kanan tak, tutup. Ambil tangan kanan, tutup matanya. Pastikan setiap orang meninggal matanya sudah tertutup. Ini hadis. Kedua, kemungkinan karena ini kerja keras, perpisahan tubuh halus dengan tubuh kasar, akan keluar energi besar, menganga mulut. Kalau terbuka mulut, tutup mulutnya. Dengan mungkin bisa pakai kain atau semacamnya. Di tim kami ini akan peragakan bagaimana cara mengikat, ya, bagaimana mengikat kain. Ikat dagunya ke kepalanya. Usahakan bibir bawah dengan bibir atas itu menyatu. Dirapatkan. Ini pastikan, Mak, pastikan. Kalau ada orang meninggal, segera tutup mata, tutup mulut. Jangan sampai terbuka. Kalau ditutup nanti menganga mata, menganga mulut baru ditutup kain, pasti orang bilang dosa apa Jona Pare. Ini kesalahan. Kedua, atasi dua lubang bagian bawah. Ya, atasi dua lubang bagian bawah. Yakni lubang bagian depan ambil. Nah, ini anggaplah dari begini, Pak, di rumah ini tidak ada orang lain. Kita buka dulu semua pakaiannya, buka pakaiannya, termasuk celananya itu. Ini anggap ini saudaranya atau cucunya, boleh. Jangan dulu umumkan ke tempat lain. Kita urusi dulu bersama. Buka celananya, sudah itu cebok. Ambil tisu basah atau handuk-handuk kecil untuk bersihkan kotoran dari depan. Sesudah itu bersih dari depan. Kalau tidak bisa diangkat di WC apa, kita cukup di situ saja. Bisa nih orang dekatnya nih, istri, suami, atau anak orang tua yang bersihkan. Cebok dari arah belakang, ya, rata-rata orang meninggal itu, Pak, ada kotoran keluar, kadang kencing, basah, kadang kencing keluar, kadang bukan kencing. Air yang keluar, air kenikmatan, air kebahagiaan. Orang meninggal itu, Pak, kalau orang soleh, memang sakitnya sakit. Tapi ada nikmat lebih daripada nikmatnya dibanding sakitnya. Ketika orang sakarat baru dikasih lihat, ini tempatmu kelak. Dia lihat surga, dia lihat kenikmatan, sehingga dia berkata, tegakkan kiamat, aqimis sa'ah la'alli arji. Tegakkan kiamat terus supaya saya bisa datang cepat. Dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah, keluar air, bukan air biasa, tapi air kebahagiaan. Bagian belakang biasa keluar tai hitam, busuknya luar biasa. Ya, tapi ini anak-anakku ini, kalau anda sudah beranak terakhir warna hitam, periksa. Mungkin sudah makan cumi-cumi. Kalau ini keluarkan, biasanya tainya hitam, busuk luar biasa, itu sulit berhenti baunya, maka kita cebok, bersihkan sebersih-bersihnya. Selesai, maka ini orang sudah diurus 4 lubang, depan, atas 2, bawah 2. Pastikan keringatnya pada tubuhnya itu bersih. Lapkan dia, lap dengan handuk. Pastikan tidak ada. Sekarang semprot dia, semprot
supaya harum? Potongkan kukunya, tangan dan kaki, cukurkan kumisnya, rapikan rambutnya, tutup sarung, dan kita tutup kain panjang. Tolong semua bapak ibu, setiap rumah kaum muslimin harus ada satu kain panjang di rumah minimal. Paling bagus kalau 3. Insya Allah ini dalam rangka jangan sarung dirobek-robek, tapi ada kain panjang menutup. Mungkin sarung dulu yang melekat, kemudian kain panjangnya, Pak. Kita sudah ini diangkat di ruangan tengah. Siapapun yang datang, baunya bau harum sudah semprot. Begitu ada nanti yang buka mukanya tertutup, tidak ada lagi fitnah-fitnah yang terjadi. Ya. Kalau memang mau diantar ke daerah, antisipasi bisa kita siapkan popok yang bisa mengokohkan itu kain untuk kotoran yang mau keluar. Selesai, sudah bisa makin umumkan kematiannya. Tetangga keluarga sudah bisa. Ini mewakili berhias untuk menunggu tamu dan sanak famili mau datang. Kita, Pak, mohon maaf, kadang-kadang ditelantarkan orang yang meninggal tak, disimpan begitu saja. Ada tai di pantatnya baru diundang orang datang. Ini bikin malu-malu. Ini yang saya maksud, Pak. Yang perlu mengetahui yang begini bukan cuma petugas dari kelurahan atau lembaga, tapi anak, suami, istri penting. Terutama ini, maaf Pak, pulang tanya istri tak, apa ada yang begini di rumah? Masa meninggal baru piko beli dulu? Ya murah aja begini, Pak. 41.000 harganya, diskon 1.000 kalau ambil 5 di Pasar Butuh. Sudah ya, sekarang kita urus. Kita sudah mengurus. Mana yang sudah dipersiapkan untuk pengurus di sini, angkat tangan, tabe. Yang sudah dipersiapkan di sini? Yang sudah dipersiapkan? Satu. Mana lagi? Cuma 1 orang? Yang sudah dipersiapkan. Maksud saya orangnya yang dipersiapkan. Ya, sini gitu supaya. Ya, 2 orang. Awak juga ada ya? Ya di situ maki. Oh sementara sholat. Iya, fadal kita di situ maki saya dulu. Kita duduk saja. Mau saya, ya. Supaya lebih, maksud saya lebih fokus. Ya. Baik. Ini tim Pak ya. Jadi timnya alhamdulillah. Nanti kalau memang mau butuh diskusi Pak, kami punya komando tim ini. Seperti apa bisa bergerak dan bisa berjalan. Kami membawahi 4 kabupaten ini dengan komando itu kurang lebih 100 orang. Sami'na wa ta'na, dan siap berkorban. Sebab kalau kita ini ke wilayah tak di sini, ya tidak terlalu sulit. Yang sulit itu kalau persis bertepatan dengan kepentingan pekerjaan, tak ada orang meninggal. Yang Ki Moro-Moro bilang itu juga orang meninggal, tidak tahu bilang-bilang. Apa yang pertama kita coba mulai?
Kita coba mulai. Tentu hal yang paling pertama ini kita mau mandikan, tentu kafani, solati dan kuburkan. Saya ulangi, mandikan, kafani, solati, kuburkan. Cuma tradisi kita di masyarakat, saya lihat rata-rata ada kain kafannya baru mau mandikan. Itu yang ada Pak ya? Ada kain kafan baru dia mau mandikan. Ya anggaplah itu kita ikuti, tapi jangan dianggap itu ideal. Sebenarnya ideal itu dimandi saja, kapan saja. Nanti kan sama kalau kita mandi, kan tidak mesti siap dulu pakaian, tak. Yang penting ada di handuk kalau sudah mandi atau sarung. Gitu Pak. Kalau sudah mandi, ada penutup sementara. Nanti sebentar kalau ada kain kafannya bisa dikafani. Pada umumnya kita kain kafannya dulu disiapkan, baru dimandikan. Tapi kalau misalnya tidak ada kain kafan, akhirnya orang tidak mau mandikan. Nah sementara kita mau buru waktu, boleh saja Pak ya, boleh saja dimandikan sambil telepon, di mana kain kafannya, sementara dimandi. Selama ini kain kafannya disiapkan dulu. Kalau kami tidak mesti berurutan begitu, boleh saja. Kalau ada orang meninggal Pak, yang paling lama dikerja itu kuburan. Tim pekuburan mesti ditelepon cepat supaya gali, karena butuh 2-3 jam gali kuburan. Kalau siapkan kain kafan, kalau kami Pak sudah siap kain kafan 24 jam sudah siap. Semua ukuran, dari semua jamaah ini sudah ada ukuran kain kafan, dari yang terkecil sampai yang paling panjang. Jadi jangkit macam-macam Pak, saku bungkus gitu. Kalau ada siswa nakal, ku bungkus kok. Kalau tidak mau ke store hafalan, sekali ku bungkus kok saja supaya tidak bisa menghafal. Mati bijak. Yang marah-marah ya, ku bungkus gitu. Ku bungkus gitu. Ibu, maaf kalau ada ibu cerewet internasional, cerewet di situ ku bungkus ku kain kafan. Kayak Nabi Lana Balentok, engkau ku bungkus, kau ku galikan lubang 2 kali 1 meter. Kita mulai. Kita anggaplah proses sebelum memandikan, anggaplah kain kafannya dulu siapkan. Kita mulai ya, kain kafannya. Prosesi awal, ini paling penting, ilmu pertama. Bagaimana menentukan ukuran kain kafan. Pastikan ilmu ini sampai. Ukur kepalanya dengan kakinya. Kain kafan, buka. Ya. Tarik. Tandai. Sudah ada ukuran normal. Ini baru ukuran KTP. Karena kalau ukuran KTP tidak ada bagian diikat bagian atas, tidak diikat bagian bawah. Sebenarnya sah, cuma marahin-rahin ngecinin jo masyarakat. Kenapa ada orang meninggal kelihatan kepalanya? Sebenarnya sah. Sah, bisa saja. Cuma tidak normal namanya. Nah, kalau begitu berarti ditambahi untuk bagian mengikat bawah dan atas. Berapa senti? Tidak ada aturan. Sesuai dengan ya standar kira-kira. Bisa dijengkal, cara jengkal 1 ke atas. Bisa juga kalau 2 yang ukur, jengkal tommy ke bawah. Kalau sendiri yang ukur, ya jengkal ke atas saja 2 kali. Iya. Kalau tidak mau pakai jengkal, putar saja itu. Putar saja dari arah kiri ke kanannya. Putar. Kurang lebih sama sih. Ada orang juga nak kasih begini biasa. 2 kali, kurang lebih sama aja. Tidak ada cara khusus. Yang penting kita tahu
supaya ada bagian mengikat. Nah, kalau sesudah ada, kita tandai itu polanya kain kafan. Sudah? Bagaimana mengukur kain kafan, sudah jelas? Sudah? Sudah. Sekarang kita ambil kain kafannya. Semuanya, anggaplah ini tergulung-gulung. Anggaplah tergulung-gulung ini. Satu ikat kan? Satu begini, ambil ujungnya. Tarik. Ambil ujungnya, tarik sepanjang tali itu. Sepanjang tali itu. Tandai dengan gunting. Jadi ini pola 1. Sudah jadi? Ya, sudah? Berapa lembar untuk laki-laki? 3. Berapa lembar untuk perempuan? Tidak ada hadis sahih tentang 5. Cuma lebih banyak dan ganjil itu memang dituntut. Kenapa? Karena perempuan lebih sensitif, lebih banyak mau dibungkus. Memang fitrahnya perempuan lebih banyak dia butuhkan pakaian, sehingga laki-laki tidak boleh mengeluh kalau istrinya minta dibelikan pakaian. Sudah? 1 lapis selesai. Lepas 1. Kemudian ini bikin lagi 1. Pertemukan. Cara mempertemukan bisa dijahit. Cara menjahitnya tidak mesti dengan rapi seperti baju yang mau dipakai. Yang penting disatukan ini dengan atas dengan bawah, supaya kuat sebentar. Kalau ini dibungkus kuat, itu bisa lompat saja benang sampainya di sana. Dan ini menjahit siapa saja. Boleh dijahit, boleh sebenarnya tidak. Dijahit itu lebih kuat. Bisa ya? Perempuan itu biasa-biasa saja siapa jahit. Kalau kami ini sudah jahit memang untuk bisa memudahkan. Tidak mesti rapi Pak ya. Yang mesti, yang penting menyatu ini. Sebenarnya kalau tidak kasar dikelip saja boleh. Cuma kasar kelihatan. 1, 2, 3. Kalau perempuan 5. Kalau laki perempuan dewasa. Kalau anak-anak perempuan yang dibutuhkan bisa juga 3. Yang penting anak-anak. Jadi tidak ada ketentuan bahwa perempuan harus 5 Pak. Kalau dia peka lebih banyak. Ini kalau orang begini kira-kira Pak berapa pengikatnya? 5 bagus ya. 1 bagian kaki, bagian lututnya, ya, perutnya, kemudian apalagi dadanya dan kepalanya. 5. Usahakan ganjil. Tidak ada juga ketentuan berapa, tergantung dari besarnya. Bisa ya? Ambil dari pinggirnya. Ambil pinggirnya. Berapa dibutuhkan tadi? 5. Ini yang terakhir 4 saja digunting begini. Karena yang terakhir akan dipotong 2. 1 untuk kakinya, 1 untuk kepala, karena dia tidak panjang jadi 4 jadi bikin. Ya, coba kita lihat, coba kasih contoh di sini. Cara mengambilnya itu dari pinggirnya kain. Ya, pinggirnya kain. Iya. Nah, sekarang kita pembungkus luar. Ini plastik luar, boleh pakai plastik, boleh tidak. Tergantung dari kondisi. Rata-rata kita pakai plastik begini. Sudah ada ukuran dewasa, sudah seperti itu. Sama ukurannya ini. Pembungkus luarnya. Coba kita pembungkus luarnya, pengikat luarnya.
Iya. Pemika luarnya juga sama. Bikin juga 5. Otomatis juga 4. 4 karena akan dipotong 2 aja sebentar. Kita coba cek. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau begitu untuk kain kafannya selesai. Tidak sulit, tidak sulit, tidak sulit. Mungkin ada yang berpendapat biasa orang bikin baju celananya, itu kreativitas, bukan tuntutan syariat yang begitu. Karena hakikatnya ini kain kafan yang 5 sebentar atau 3 itu fungsi menutup aurat. Nah orang mati itu Pak sebenarnya tidak butuh di model, tidak tahu di mana celana, tidak jauh yang namanya baju. Karena orang mati, yang pokok adalah jangan ada auratnya terbayang, jangan ada auratnya kelihatan. Jadi modelnya yang sederhana. Apa kesederhanaan? Gunting rata saja itu tadi, lurus saja. Tidak ada orang yang mengatakan tidak bisa gunting. Tapi kalau bikin celana, gimana caranya? Bikin kerudung, bagaimana caranya? Bikin model, bikin susah diri. Tapi kalau ada yang mau begitu jangan dia lain, karena tidak ada juga larangannya. Tapi kalau mau yang simpel, agama itu mengatakan yassiru wala tu'assir. Bikin mudah, jangan bikin susah. Bisa Pak ya? Kira-kira? Berarti kain kafan ini sangat mudah. Semua orang bisa, laki-laki meninggal, perempuan bisa guntingkan. Dan sebaliknya bisa. Kalau begitu selesai, kita sudah anggap selesai kain kafannya untuk siap dimandi. Kita lihat dulu alat-alatnya. Coba kita perkenalkan alatnya. Ya, bismillah. Ya, sebelum kita memandikan, saya perkenalkan dulu alat-alat untuk memandikan jenazah. Jadi yang pertama kita siapkan, yang pertama tadi kain kafan yang telah kita ukur dan kita terjang. Yang kedua plastik luar. Ya. Untuk kain kafan. Yang selanjutnya sabun dan sampo. Ya, diusahakan sabun cair karena pengalaman kami kalau sabun batang kita mandi biasa lepas-lepas Pak. Jadi kalau memang tuan rumah siapkan sabun batang, minta untuk siapkan sabun cair. Tapi kalau di tim kami siapkan dari markas sabun cair. Sabun cair itu mudah juga dibagi Pak ya. Kalau 5 pemandi misalnya, bagikan. Kalau sabun batang susah. Ya, kami siapkan gunting kuku, kumis. Untuk laki-laki, perempuan ada gunting kumisnya. Kami siapkan masker, sarung tangan, dan masker tidak ada hubungannya dengan corona. Jadi kita pakai, ada sistem SOP kita dalam melaksanakan tugas, pakai masker dan sarung tangan. Untuk menjaga kesehatan Pak, orang meninggal itu bisa keluar kuman-kumannya. Jadi kita pakai masker, tidak ada hubungannya dengan corona. Ini petugas kami wajib pakai masker. Ya, ada beberapa lainnya, tisu, sisir, gunting, parfum, wangian, handuk kering ukuran kecil, kita gunakan kalau sedang mandi. Kan orang mandi itu Pak kan butuh pengering. Kita selama ini hanya orang hidup pakai handuk, orang mati juga butuh handuk Pak.
supaya tidak basah kain kafannya. Saya belum pernah menemukan orang dimandi di dunia ini saya lihat pakai handuk, langsung kain kafan. Ya, kalau orang Bugis ada istilah pak kemek nah, yang bikin meresap itu. Ini handuknya, Pak. Kita siapkan satu paket. Ya, kami siapkan juga kaum bidara dan ya alhamdulillah di markas di rumah guru kami Pak Kiai itu ada pohonnya dan bumbu subur. Ini berupa bubuknya. Ya, kalau ada ya, kalau tidak ada tidak apa-apa. Daunnya bisa. Daunnya bisa. Ember. Iya. Kalau ada. Dan terakhir kapas jadi bisa untuk sebentar kepalanya, bagian kemaluannya. Ini kalau di dalam kota, kalau di perjalanan jauh dari luar kota, kami juga biasa sarankan tuan rumah atau dari kami menyiapkan pokok, ya, pokok untuk mengantisipasi yang sampai ada kotoran atau darah yang keluar. Ya. Pokok harus jadi keperluan telah diharuskan. Ya, kami pakai satu untuk kain kafan, satu untuk di tempat mandi. Ya, satu lagi terakhir kapas atau Kasa. Kasa. Ya, biasanya itu umumnya kalau perlengkapan jenazah ada odol atau sikat gigi. Kalau dari kami itu kami siapkan kasa, penggantinya jadi untuk memudahkan kami untuk siwak untuk sebelum wudhu dimandikan. Coba bisa diperagakan, coba kasih. Ini pengganti sikat gigi. Digosokkan di gusinya, di giginya. Kalau masih ada giginya. Kayak ada orang meninggal tidak ada giginya, gusinya saya digosok. Nah itu Pak. Kalau ada, kalau tidak Pak, ini bukan wajib, cuma utama saja. Halas. Dan orang meninggal tidak perlu siapkan cermin, karena orang mati tidak perlu kita lihat wajahnya. Tidak perlu pakai sendal, tidak perlu pakai payung. Yang butuh payung, yang butuh sendal itu kita. Tapi kenapa di jualan itu banyak orang yang siapkan begitu? Nah, itu menjadi mahal. Nah, inilah yang kami kemas. Coba kita lihat ke hasil kemasannya. Ini yang kita kemas dalam bentuk satu kantong. Ini kantongnya, ya. Nah, seperti itu. Ini. Jadi, ya. Ini dia kantongnya. Ini sudah ada. Inilah yang kita Pak minta gantinya. Ini betul-betul ganti rugi. Karena kalau laki-laki untuk sekarang masih 250, perempuan itu 300. Masuk semua ini ala-ala dengan semua yang kita butuhkan tadi. Tidak ada untungnya Pak, malah rugi. Ya, bisa saja, karena kalau Bapak pergi di pasaran tidak ada harga begini. Ini ada yang mau beli kami ini Pak, ratusan. Ada mau beli, tapi saya bilang maaf, kami tidak menjual. Kami hanya siapkan begini untuk kepentingan sosial. Maka nanti kalau kita bermitra nanti ini bisa kami siapkan di sini. Bisa kami siapkan mitra saja. Kalau mau dijual Pak tidak boleh. Karena harganya pasti kalau di pasaran 700. Nah jual ke 500 dia masih untung. Itu 700, 800, 1 juta di pasaran Pak. Nah
Itulah ya. Nah, hal-hal yang dibutuhkan kurang lebih begitu. Kita sudah bisa siapkan begini Pak, di satu sekretariat misalnya di wilayah Baruga ini sudah disiapkan satu sekretariat. Yang mau butuh kain kafan sudah disiapkan. Kami ada tim khusus Pak, khusus yang tim ini kami ada khusus tenaga yang mengelola ini. Iya, jadi satu. Iya. Satu, iya. Ya, mic saja Pak mati, bukan cuma orang. Selesai, ya kita sudah siap mandikan, ya kita sudah siap mandikan ya. Ya, oh ya, kita mau coba lihat apa ya? Coba kita lihat bagaimana kain kafan disiapkan. Langsung disiapkan di mana kita mau siapkan boleh. Di sini boleh, baru dibawa. Bisa kamera di sini yang kita saksikan. Ya, kita butuh konsentrasi. Siapkan kain kafannya. Biasanya ini ruangan tamunya orang, disuruh dulu minta untuk minggir. Konsentrasi, pastikan tempatnya pengikat luar. Cuma pengikat luar ini tidak masuk di kubur, tidak ji, di luar saja. Ya, satu, satu, satu. Pastikan kain dalamnya sedikit. Syukurlah kalau mic mati masih bisa dihidupkan. Kalau orang mati baik, tidak ada jalan. Seandainya mati begini jadi kayak mic, tidak jago malak mati. Cuma sayangnya satu kali jadi hidup. sudah, pastikan kainnya, pengikatnya sudah siap. 5. Simpan kain paling luar. Ini yang biasanya yang dijahit. Ini yang dijahit. Ya. Mau kasih kapur barus boleh, atau tidak juga tidak menjadi masalah. Lapisan luar lapisan yang paling dekat dengan si mayit biasanya ada keluarga yang minta itu kain apa itu? Kain ihram. Jangan kita tolak, tapi kalau bisa diberi penjelasan supaya masih bisa dipakai orang, untuk orang hidup saja itu. Tapi kalau dia minta dan sulit dimengerti, kasih pakai kami juga. Ya. Ya, selesai. Kita atur demikian rupa untuk kapas. Ini bagian-bagian tertentu, terutama yang luka, kalau ada luka ditutup. Ini bagian yang seperti mata, telinga, hidung, bagian duburnya, ya.
Dan ini juga bukan wajib. Bukan wajib. Hanya tambahan saja. Iya. Ya. Selesai? Baik. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan ini sekitar kain kafan dan persiapan mandi? Ya, silakan, Fadal. Ini kan untuk kalau di dalam kota tadi, kalau keluar kota tadi pakai pemper. Iya, biasanya kami minta. Itu juga tidak wajib pakai pemper, cuma lebih kuat kalau pemper itu. Tapi kalau tidak ada pempernya, ini mau saja, jangan paksakan. Karena fungsinya apa? Mengantisipasi itu kotoran yang mau keluar. Itu saja. Kalau keluar daerah kan goncangan mobil sangat dahsyat. Bisa jadi keluar yang semua isi perutnya keluar. Jelas ya? Baik. Ada lagi? Enggak sih, Pak. Sudah begitu memang. Sudah kain begitu di pasaran. Sudah begitu memang. Lebar tidak diukur. Panjang yang diukur. Karena sudah ada standar kain di pasaran. Insyaallah segemuk-gemuknya orang tidak ada jelewat itu. Insyaallah. Bagus, Pak. Lebarnya tidak diukur, panjangnya saja. Ya. Di jamaah kita bangga dengan lebarnya badan tapak. Karena tidak ada zina juga. Pengaruhnya nanti kalau mati kecuali cacing dan ulat itu gembira. Ada lagi? Kalau tidak dijahit boleh. Tidak mesti. Cuma itu saja. Nanti kalau mau diikat mayatnya itu dengan ini hati-hati mami supaya tidak tak bongkar. Boleh tidak dijahit. Jahit itu cuma memudahkan saja dan menguatkan. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita siapkan selanjutnya. Ya. Sekarang kita mau gulung. Artinya ini kain bisa digunting mana saja, Pak. Misalnya ada kejadian di Baruga, kain kafan tak tidak ada, kami bisa guntingkan di rumah. Di markas kami ada satu gudang kain kafan. Bisa dibuatkan begini. Nah, karena ada orang kadang-kadang meninggal itu, Pak, rumahnya sempit, tidak ada tempat untuk menggunting. Ya, bisa ini. Nah, kalau sudah begini, digunting di mana saja, di sekretariat tak. Nah, baru mau dikasih balik di kantong. Ya, masuk di kantong bersama dengan alat yang kita siapkan tadi untuk alat mandi ini semua, masukkan dalam kantong. Itu dibawa di rumah duka. Sudah siap dipakai. Jadi untuk hadir bapak di sana cuma hadir untuk memandikan saja, tidak perlu lagi kerja kain kafan, sudah jadi. Sudah jadi. Jadi waktu biasanya orang tas 1 jam, kami cuma butuh 30 menit. Jadi maaf ya kalau tim kami yang hadir, jangan kita lalu bata-bata. Kami disiplin. Tidak boleh terlambat. Cuma jangan paksakan. Ini kami profesional. Tidak boleh terlambat. Tim yang datang itu biasa 5-6 orang sampai 7-8 orang. Sudah ada titik di mana sudah ada kontrol. Sudah ada jenderalnya yang pimpin itu di mana berada dan dikontrol. Kalau bisa lebih profesional lagi nanti di sini. Lebih profesional. Sudah selesai. Sekarang kita mau mandikan. Kalau bisa yang memandikan ini
kita satu saja yang maksud saya kita satu yang komando saja, kita yang mandikan. Iya, keluarganya. Iya. Ya. Siapa yang paling dekat itu yang pakai kos tangan. Ada syarat tertentu Ustaz orang yang harus memandikan? Ada urutannya. Ada urutannya. Kalau laki-laki kan jelas laki-laki. Kalau perempuan jelas perempuan. Kita mau mengambil siapa mahramnya. Untuk bagian cebok. Adapun yang lain tidak ada jaturan. Yang pokok dia bisa tahu ini memandikan. Adapun yang cebok Pak, satu yang paling dekat ke bawah anaknya. Kalau tidak ada ke atas orang tuanya. Tidak ada, paling bagus istri sebenarnya suami. Kalau punya suami. Kalau 4 istrinya, semua istrinya 4 itu memandikan. Kalau tidak ada istrinya, musibah. Ya, kita minta Pak yang mandi, yang cebok ini, yang cebok itu keluarga dekatnya, bukan tim, bukan tim. Tim hanya mengarahkan. Tim hanya mengarahkan. Kalau ada aja keluarganya, kalau tidak keluarganya Pak, tim langsung terjun. Kecuali bagian cebok, cari orang yang paling dekat. Dan seperti tadi kain kafan kita siapkan, kalau orang berduka Pak, dan betul-betul tidak ada uangnya, kasih gratis, kasih gratis, kasih gratis. Jangan disuruh bayar. Orang sudah berduka jangan diminta begini. Karena orang berduka sudah dari rumah sakit keluarkan biaya, pengurusannya luar biasa. Disinilah pahalanya kita bisa dapat. Nah, sekarang untuk memandikan dipastikan tertutup auratnya. Pastikan tertutup aurat. Untuk auratnya laki-laki dari pusat sampai lutut. Ini laki-laki, untuk perempuan dadanya sampai lutut. Saya sering menemukan dimandikan ditutup kepala sampai tidak usah. Auratnya yang tidak boleh dilihat. Saya ulangi Pak, pastikan ini ruangan ini steril, tidak boleh ada yang masuk kecuali petugas. Tidak boleh ada yang masuk. Saya ingatkan, karena biasa dilarang masuk, kameranya sih mengintip. Sama aja itulah masuk. Sudah? Kita sudah mulai siap. Boleh mungkin di sana supaya kita bisa lihat langsung Pak. Ya. Oh iya. Jadi bagian tengah ya tetap terbuka. Kita sudah lihat ya, sudah siap dimandikan. Jadi kita buka semua yang bisa. Anggap ini ruangannya sudah. Kalau Bapak nanti tim, pastikan airnya sudah cukup, timbanya. Kami tidak siapkan timba Pak ya, karena setiap rumah pasti punya timba. Kami tidak siapkan baskom, ada baskom tak. Yang kami siapkan itu yang kemungkinan tidak ada di rumah itu. Cuma masyarakat kita itu kalau sudah pakai timbanya, sudah pakai baskomnya, tidak mau minta pakai lagi orang hidup. Lari kencan buang. Ini pikiran kita mau dibuang yang begitu. Kenapa itu? Apa salahnya itu orang mati ya? Nah, tidak boleh dipakai lagi. Tidak ada salahnya itu orang mati ya Pak. Pakai. Baik, sudah. Kita sudah siap. Ruangan ini steril. Sekarang langkah pertama memandikan adalah bersihkan kotorannya.
orang yang meninggal tersebut. Jadi kita bersihkan, ya, ya, dibuka saja ya. Tapi ini hanya sebentar ya. Ya, untuk mau ya dibuka saja supaya kelihatan. Tapi jangan keep nanti praktek baru dibuka. Mati meja. Dibuka. Pastikan mau dicebok. Cebok. Di sebelah kiri ya. 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 Kelihatan ya? Enggak. Kalau bulu kemaluan jangan kita cukur. Yang bersangkutan. Kenapa? Menyangkut aurat besar. Kecuali suami istri boleh cukurkan. Dan yang paling bagus yang bersangkutan cukur sebelum meninggal. Mengurus yang satu itu tidak perlu ke tukang cukur. Dan diperintah oleh Nabi jangan melebihi 40 hari tidak dicukur. 40 hari. Ya. Pasti banyak tim yang suka ini. Sudah? Kumis kita cukur. Kita dicukur. Ya, pada saat sebelum dimandikan boleh. Pas sudah disemayangkan juga tadi bisa. Pas sudah meninggal langsung kumis, kuku. Ya. Kalau ketiak dengan bulu kemaluan urus sendiri. Urus sendiri. Ya. Kecuali suami istri boleh. Kita mau mandi. Kelihatan ya? Sudah tertutup. Berdiri sini nih. Ini biasa sudah orang dibuka ini semua dibersihkan. Dia tidak semua. Oh jangan. Ini ada pertanyaan, katanya ada yang buka ini baru kelihatan semua dibersihkan, tidak boleh. Tidak boleh terbuka, Pak. Khusus yang boleh melihat adalah suami istri. Kenapa berdiri gitu? Ya. Kalau anak tidak boleh melihat. Tidak boleh menyentuh langsung. Karena dihormati kulitnya orang mati. Karena itulah kenapa pakai masker, pakai kos tangan, supaya kulit dengan kulit tidak bersentuh. Iya, iya, iya. Sudah, Pak? Tolong jangan dibicara di situ karena untuk menjadi informasi sini. Kalau ada lewat sini. Ada pertanyaan? Ada? Iya. Sini dulu. Kalau di Kiev pakai kostana biasa dari Tauki bilang ini sudah bersih. Insyaallah kita Pak tidak selamanya harus rasa. Kita bisa perkirakan bahwa ini sudah betul. Iya. Tentu kita pakai norma karena itu, Pak. Kalau masuk ke cebok jangan terlalu melewati ruas ini. Kalau Bapak melewati satu ruas, Bapak pergi mengganggu ketenangan tainya orang di dalam. Nah, bukan jin najis kalau dalam perut. Itu jin najis kalau berada di pintu. Ya. Jadi sedikit saja masuk. Seperti kalau kita cebok. Ada orang pergi mentona koci. Ini terpaksa 1 jam pun tidak bisa bersih. Saya bilang bersih nih, berhenti melicing. Pasti selalu licin karena godaan tai pergi diganggu. 1 jam tidak bisa bersih. Yang di pintunya saja diganggu. Nah karena itu caranya dan tekniknya kasih setengah duduk. Pakai jari ini ya, kunci. Iya. Anda ini saja yang kecil. Iya, iya sedikit sih. Iya, sedikit saja. Jangan ujung sama kalau Bapak cebok. Ya, kalau Bapak cebok kan 3 ala ukur. Tidak ada lagi baunya, tidak ada lagi rasanya, tidak ada lagi warnanya. Ya, sudah itu. Ya, tunggu dulu Pak, jangan di situ karena bukan cuma di situ mau di. Kalau ada pertanyaan di sini. Jadi, tahu ya? Ada yang bisa bantu saya? Orang ini di perutnya. Iya.
Ya, ini tadi setengah duduk. Setengah duduk. Setengah duduk dibuka. Kakinya di bawah supaya terbuka. Tambah tindis-tindis sedikit supaya kalau ada tai mau keluar itu keluar. Sambil disiram. Berapa kali Ustaz dikasih bahan? Tidak ada. Tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Penting bersih. Sudah bisa cebok Pak ya? Sudah cebok? Sudah? Bisa? Nah, sesudah dicebok depan dan belakang, sisa-sisa kotorannya itu yang ada disiram. Jangan-jangan masih ada di bawah pantatnya baru ada tai di situ. Selesai. Nah, kalau sudah kita sudah selesai cebok, sekarang kita udui. Udui, asika. Ya. Untuk ya. Ini pengganti sikat gigi. Ya. Kalau hidungnya biasa Pak kita ambil tisu untuk bisa bersihkan itu. Ya, selesai ya. Sekarang udui. Diudui betul. Seperti orang berudu di saat mau sholat. Saya sering sekali Pak sedih melihat orang mandikan. Dia siram-siram saja. Kadang saya lihat sudah dia saya lihat terbalik banyak cara. Ya. Wah, ini luar biasa. Makasih Bapak. Bukan air hangat, tapi air mendidih. Terima kasih. Iya. 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 Sudah ya, anggap sudah udui? Sudah ya? Ya, tabe. Apakah ada niat sebelum untuk memandikan Pak? Iya. Pasti Pak ya. Orang yang memandikan ini harus berniat. Niatnya di dada, di sini tidak. Bahwa saya mau bermaksud memandikan orang ini karena Allah. Bukan di mulut, tapi di sini. Hadir saya di sini. Dan hati. Sebab kalau bukan bermaksud memandikan, mau diapain anaknya orang? Berarti berniat dalam hati. Ya, selesai. Sudah? Kalau gitu, kita mulai. Sesudah diudui, ya, berarti kita mulai siram bagian kepala kanan 3 kali. Kepalanya siram kanan 3 kali. Kiri 3 kali. Ya, biar tidak cukup hitungannya, yang penting sudah. Karena mengejar waktu ini. Ya, siram 3 kali sudah. Kalau sudah, sekarang sudah yang sunnah-sunnahnya. Sekarang yang pokok, bagikan sabun. Pemandi. Ya, pemandi. Bagian kepala sampoi. Ya, untuk bagian tengah-tengah. Ya. Ya. Kalau memang tidak dilihat, ya cukup dikasih lihat saja. Hentikan siraman jika sudah berjalan semua sampoi. Hentikan siraman supaya airnya tidak banyak tumpah. Ya. Sudah itu semua persendian-persendian digosok. Nah. Ya, sekali lagi Pak ya. Kalau ada yang mau ditanyakan di sini supaya semua dapat. Sudah? Sudah jelas di situ? Mandi
kanan tadi kiri, ratakan seluruh air. Sekarang sementara proses sabun, seluruhnya, depan belakang kiri kanan, selesai, siram. Untuk siraman pertama ini tentu yang ada tadi daun bidaranya, yang ada daun bidaranya itu disiramkan. Kalau tidak ada daun bidara itu sudah cukup dengan sabun. Ya, selesai, belakang dipastikan tapi aurat tetap terjaga. Selesai. Sudah cukup 3 kali siraman. Siraman terakhir kapur barus. Usahakan sekitar 5 timbah. Siram rata saja dari kepala, mengawetkan si mayit supaya harum, awet di kuburan. Selesai, berarti selesai mandi. Sekarang keringkan. Iya, boleh. Itu kan sekarang zaman canggih. Iya. Dan mungkin ada anggapan supaya bersih. Membasahinya itu bisa pakai selang atau Bisa. Itu cuma alat. Alat itu berlaku saat apa saja dibutuhkan. Pakai selang boleh. Sama dengan pakai apa saja. Pakai shower boleh. Seandainya itu orang mati Pak bisa mandi sendiri, silakan suruh mandi sendiri. Selesai, semprot supaya harum. Itu enaknya ini Pak, nah, suka sekali ini orang mati Kak, dilayani dengan bagus. Ini kalau mau cepat dilayani. Selesai. Sekarang kita mau ganti pakaian. apakah bisa di kamar mandi bisa berdiri? Kasih berdiri. Bisa kalau Bapak sanggup kasih berdiri. Tapi berapa orang? Tapi kalau orang mati itu Pak belum pernah ada fikih berdiri, fikih pasti baring. Tapi itu memungkinkan, tapi setengah mati kayak pasti baring saja Pak. Cemetotua. Iya. Pertamanya. Iya, itu istilahnya mandi salah. Ah, mandi tua-tua itu tadi yang dicebok. Itu tadi yang dicebok. Cemetotua na ya. Jadi bukan mandi seperti orang tua, tapi itu bicara tadi waktu dicebok depan dan belakang, itu mandi tua-tua. Kalau mandi ini dalam kamar mandi boleh. Maka saya anjurkan Pak kalau bisa kamar mandi kita mandi terakhir itu dalam rumah. Jangan di emperan dan jangan di garasi mobil. Karena banyak orang kaya mandi terakhirnya rumahnya besar tapi di pinggir got dimandi. Pada orang kaya. Target Pak mandi terakhir tak dalam rumah tak. Cuma ya mesti dirancang yang belum punya rumah ya. Siapa yang satu kamar mandi bisa baring begini. Tapi kalau sudah jadi kamar mandi tak, jangan pulang ini sebentar baru bongkar kamar mandi tak. Pasti orang bilang ilmu apa sih nagapan nih. Sudah? Sekarang tutup. Nah, ini tidak basah Pak karena sudah dihandukan tadi. Ya. Sekarang kalau memang mau pakai popok, kasih pakai popok memang di sini. Kalau dia cuma pakai tadi ini kapas, sebaiknya jangan di sini karena anti dengan air ini, mudah melengket. Iya. Biasanya air mandinya jenazah itu kan di dalam baskom semua. Itu harus dihabiskan atau bagaimana Ustaz? Tidak mesti Pak, tergantung dari kebutuhan. Tidak harus dibaca cuman. Iya, betul Pak, betul. Saya suka pertanyaan ini, pertanyaan cerdas. Ya, soalnya orang harus mandi kan tidak Pak. Sama dengan kalau kita mandi di kolam, mandi di baskom besar. Kalau Bapak mandi haruskah dihabiskan? Tidak. Kalau ini harus dihabiskan?
Tidak. Cuma orang, ya. Satu mandikan katanya tidak bisa orang bicara bagaimana? Oh tidak. Yang tidak boleh bicara itu kalau ibadah, sholat. Yang kedua, yang tidak boleh bicara orang mati. Orang mati tidak boleh bicara. Kalau orang hidup bicara, Pak, sini sabunta, sini sampota, sini timba. Orang butuh. Ada orang di kampung, apa ini? Bicara lalu mau ke kapal. Siapa yang ngajarkan PP yang begitu? Ya bagus, Pak. Oh, itu yang tidak boleh. Tapi kita harus perjelas, yang tidak boleh dicerita adalah cerita jelek. Jangan dimandingkan. Sesudah dimandi sudah sholat. Jangan sampai gosip di sini di dalamnya. Ya itu mungkin bagus sih maksudnya. Tapi akhirnya salah pemahamannya. Sudah Mas? Sudah dimandikan? Sekarang ya. Sekarang itu sudah mau dikafani. Sudah mau dikafani. Kain kafannya sudah di. Ingat tadi ini Pak, waktu doa, waktu mau mandi tidak ada doa khusus. Cukup bismillah saja. Tidak ada doa khusus. Karena banyak yang mengajarkan kita, waktu kau siram kepala ini kau baca, waktu siram kaki ini, waktunya kau siram ini, waktunya ini. Banyak sekali doa-doanya Pak, dan sayangnya doanya tidak ditahu dari mana. Siapa yang mengajarkan itu? Tukang pemandi tempo dulu yang tidak mau ada saingannya. Jadi mengajarkan ki baca-baca yang susah. Karena kalau ada saingannya, kasur di rumahnya orang mati banyak nanti yang ambil. Akhirnya beralih sama dia. Jadi dulu pemandi-pemandi itu Pak, sampai nenek-nenek tidak ada penggantinya karena susah. Kalau ini, kalau bisa tersebar semua pemandi itu di Makassar, Goa, Maros sudah tersedia di mana-mana. Ambil ilmunya ini. Karena kami tidak punya kepentingan apa-apa, kecuali mendapat pahala. Ya. Ya. Biasa di masyarakat itu. Ya. Kalau jenazah, barang-barangnya itu biasa diberikan kepada yang memandikan. Biasa. Iya, betul. Biasa barang-barangnya ini yang meninggal disedekahkan kepada yang, ya boleh saja, tapi paling bagus bersedekah itu Pak sebelum meninggal. Tapi kalau ada barangnya yang mau disedekahkan boleh, tapi jangan dianggap bahwa harus. Akhirnya kadang-kadang ini yang meninggal, yang datang sangat beda ukurannya. Napaksakan kepada yang memandikan. Yang lucunya cucu natonje nanti yang mandikan. Jadi tidak ada keharusan begitu. Barang-barangnya boleh saja, tapi berikan kepada yang sangat membutuhkan. Kami biasanya Pak menerima itu bungkusan-bungkusan. Saya tidak tolak, tapi kalau bisa saya anjurkan jangan pakai sepang yang begitu. Bagaimana menurut itu? Yang sah. Boleh, tapi tidak ada di tuntunan syariat begitu. Tapi jangan bilang jangan pakai Bu, jangan Pak, nanti tersinggung sih yang punya. Yang ambil saja Pak. Tapi jangan bilang mana itu bungkusan. Nah, kalau ada pemandi jenazah baru cari bungkusan, mudah-mudahan dia cepat juga dibungkus. Apa nak pemandi cari begitu? Sudah? Ya, kita angkat dari kamar mandi atau dari tempat mandi. Tidak ada aturan khusus mana kaki kanan, mana kepala duluan, tidak ada. Yang mana mudah. Saya melangkah. Hati-hati waktu mengangkat ini Pak, pertemukan kain di bawahnya, karena nanti pantatnya kelihatan kalau diangkat begini. Ada yang di bawahnya itu. Ya, coba perhatikan kamera, perhatikan Pak, karena ini teknik terakhir untuk mengkafani. Kita buka. Coba perhatikan itu pengganti celana di atasnya. Kita lihat nanti tekniknya bagaimana itu.
Ditarik. 1, 2. Ya, coba Pak, pastikan. 2. Tarik. Sudah tarik. Yang dipakai tadi mandi, yang dipakai itu. Ya, sudah. Sudah? 3. Kasih turun. Ya. Ini pimpinannya yang atur itu. Coba lihat caranya. Karena supaya bisa kena kamera, coba tukar gitu, dikasih turun. 1, coba lihat. Diulang. 1, 2. Bisa Pak ya? Bisa? Bisa? Ya bisa. 3. Ambil lapisan kedua. Aman ini Pak? 1. Sama tadi. 2. Sama. Sekarang lapisan terakhir. Ini lain caranya ini. Bukan di seperti tadi. Dia diangkat sambil dibentangkan. Satu arah. Putar. Dirapikan. Rapi. Sekarang ikat. Pastikan mengikatnya itu jangan ikat mati, setengah mati, nanti dibuka. Dan cara mengikatnya di sebelah kiri. Sebelah kiri mayat. Kenapa? Karena mau miring. Coba kasih contoh, miring sebentar di kuburan. Miring sebentar di kuburan modelnya begini. Begini di kuburan. Ya. Mau dibuka sebenarnya di kubur boleh, tidak dibuka juga tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Nah, bungkusan luar. Ikat. Ya. Sekarang siap disolati. Kertas yang dibagikan tadi silakan dibagi. Ada doanya di situ. Bagiannya ada doanya ya. Ya. Dan bagian kesimpulan materi tadi. Ya, dan tidak ada jadi disolati di tempat di mana dimandikan. Saya ulangi Pak, jangan disolati di mana dimandikan, karena biasanya masih kotor di situ. Tapi tim yang solati dengan beserta calon tim ambil saf. Ya, laki-laki. Ya. Ya, salat jenazah. Sekarang Bapak perhatikan cara salatnya, kamera.
Sudah? Adik sudah siapa? Ya. Ya. Takbir pertama, silakan. Allahu Akbar. Cuma membaca surah Al-Fatihah. Kalau tidak tahu Al-Fatihah, Alhamdulillah saja. Kedua, takbir tangannya tidak usah dikasih turun, langsung saja naik. Allahu Akbar. Membaca salawat lengkap seperti salawat dalam salat. Takbir ketiga, Allah. lagi-lagi tangan tidak usah turun. Disinilah paling penting, bawa maki doa tak sebanyak-banyaknya doa. Boleh doa yang pertama yang ada di situ, boleh juga doa kedua, dan doa-doa lainnya bisa digabung. Intinya doa itu di waktu takbir ketiga. Selesai takbir keempat, Allahu Akbar. boleh mendoakan yang meninggal, keluarga, boleh juga tidak. Selesai. Coba perhatikan cara salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, selesai. Tapi kadang orang memberi salam, coba perhatikan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kadang Pak kita bikin salam baru. Iya. Kadang kita kan begini biasa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah, cukup seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Dan tidak ada lagi doa khusus. Saya tantang para ilmuwan dan para ulama, kalau ada yang bisa menemukan dalilnya doa sesudah sholat jenazah. Tidak ada, Pak. Bahwa meme doa tak di waktu sholat, karena sebaik-baik doa itu di waktu sholat. Iya. Jangan. Minimal kau ndak hafal yang panjang. Allahumma ghfirli walahu. Allahumma ghfir lahu. Allahumma ghfir lahu. Allahumma ghfir lahu. Itu mau diulang-ulang. Kalau ndak hafal. Kau ndak hafal yang panjang, yang pendek saja. Iya. Jangan pakai bahasa Indonesia. Ya. Selesai. Makasih. Sekarang mayatnya diantar di kuburan, sekaligus dihidupkan kembali di situ. Iya. Sekarang kita lihat Pak pekuburannya, diantar. Disunahkan membawa jenazah dengan segera. Kita lihat ini sudah diantar ke pekuburan. Ya. Disunahkan membawa jenazah dengan segera, namun tidak terburu-buru. Orang yang mengirim jenazah dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Lubang tanah untuk mengubur jenazah dikenal ada dua macam, yakni lahat dan syak. Lahat adalah liang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang yang berbentuk lorong sepanjang kuburan di sisi arah kiblat. Sedangkan syak adalah lubang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang berbentuk parit memanjang di tengah kubur. Tahan dulu. Lahat. Ini kami Pak nanti punya pekuburan di sini, di Lapar ke kanan, Jendek Madinging. Kami siapkan model pekuburan begini. Satu model syak, satu model lahat, yang biasa kita pakai.
itu miring, namanya lahat. Kalau ini kami siapkan karena lantai 2, lantai bawah ini yang lantai atas. Jadi bisa 2, 3 orang dikubur. Ya bisa. Tapi ini modelnya syak kalau ini yang di atas. Artinya tidak mesti digali miring di sini. Nah, ini yang belum bisa orang paham Pak sebagian. Seperti di Mekah dan Madinah bikin begini. Ya. Lanjut. Utama daripada syak disunahkan memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah posisi kaki jenazah dalam kuburan. Lakukan secara perlahan. Disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya, ditahan. Ini kalau bisa yang kasih turun ke liang lahat. Ini doanya. Jadi tidak sulit Pak. Ada orang bilang siapa yang bisa kasih turun? Enggak tahu. Ini aja doanya Pak. Ini aja doanya. Bismillah wa ala millati. Dan tongki yang kanan langsung ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu. Bismillahi wa ala millati Rasul. Diulang. 1, 2, 3 sama-sama. Atau Bismillah ala sunnati. 1, 2, 3. Ya, Bismillah ala sunnati Rasulullah. Itu doanya Pak. Ya. Kemudian ambil maki tanah genggam itu, simpang di belakangnya, bukan disuap di mulutnya. Orang mati itu Pak tidak dikasih makan tanah. Orang hidup saya tidak mau makan tanah. Ya, pala orang mati itu menyiksa, menzalimi orang mati. Saya kalau nanti mati baru ada suap Kak, ku gigi tangan. Lanjut. Jika hal itu tidak memungkinkan, dibolehkan memasukkan dari arah kiblat. Tausiah bisa disampaikan pada saat jenazah dimasukkan ke liang lahat atau setelah dikuburkan. Disunahkan meletakkan jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kanan, di atas lambung kanan jenazah dan menghadapkannya ke kiblat. Kemudian lahat tersebut ditutup dengan papan. Setelah jenazah diletakkan, maka setiap muslim yang hadir disunahkan untuk menggenggam tanah dengan 3 genggaman dan ditaburkan ke dalam kuburan. Kemudian liang kubur ditutup dengan tanah. Disunahkan untuk meninggikan kuburan kira-kira sejengkal agar diketahui bahwa itu adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan. Kemudian letakkan batu di atas kuburan, tepat di atas kepala mayat. Tujuannya agar dikenal. Disunahkan pula menjadikan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya itu seperti punuk unta, karena seperti itulah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selesai. Informasi terakhir. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kami mau membangun jamaah itu sekitar 5.000 orang dalam kerja-kerja sukarela, kerja dakwah, kerja bersemangat, kerja militan, dan tidak memburu dunia. Kalau dunia mana tidak bisa jadi. Ini yang kami lakukan, gerakan 1.000 rupiah itu dengan kita galakkan. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu nanti mau bergabung, ya tetap jalan sedekah di sini. Mari berikan 1.000 rupiah. Besar saya Pak. Jadi 1 bulan itu bisa 30.000 rupiah. Kali banyak itu yang mengongkosi. Kami datang ke sini Pak, 2 mobil dinas. Itu dari uang 1.000. Uang 1.000. Peralatan yang kita pakai ini uang 1.000. Jadi jangan remehkan uang 1.000. Sebentar kalau Bapak berniat harta yang Allah titip buat kita tidak banyak saya minta 1.000 rupiah bersedekah untuk Bapak sendiri. Untuk apa ini? Lanjut.
Ini kita pakai pengurusan jenazah ini yang gratis. Ya. Jadi kalau kami datang ya, gratis Pak. Kami tidak dibayar. Tapi kalau ada mau bersedekah, ya kami tidak pernah tolak. Karena diajarkan kita bersedekah. Lanjut. Ya, kami punya program pelatihan jenazah. Nah, seperti hari ini kita sudah masuk angkatan 83. Ya hari ini sebenarnya banyak Pak mendaftar, tapi ada di Maros juga. Tapi Maros jauh, sementara kami punya cara harus. Ya kami tidak bisa layani kalau bersamaan. Ya, jadi jangan bikin jadwal yang tidak konsultasi, tidak bisa saya layani. Lanjut. Ya, perlengkapan jenazah Pak. Yang tadi itu minus. Tapi sekarang ini sudah hampir 1000 yang kita layani. Gratiskan kalau tidak sanggup. Dari mana? Uang 1000 tak. Itu penting. Lanjut. Ya, kami ini santri-santri Pak yang hadir itu bermalam di rumah, kita kasih makan, ya gratis. Ya, lanjut. Kita siapkan mobil gratis. Ini untuk Makassar. Pasti butuh bensin, butuh sopir, butuh tenaga. Ya, lanjut. Ya, kita melakukan aksi sosial yang sifatnya sukarela, semua adalah mencari ridha Allah. Butuh saling menunjang dana. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya. Kami punya rancangan masjid di sini, Pak. Itu butuh dana 1000, kita butuh 3 miliar. Uang 1000. Bisa? Insya Allah bisa. Kalau semua orang bersemangat. Ya. Matabe, ini masjidnya kita sementara bangun, alhamdulillah di tengah kompleks, sekaligus di sini akan nanti dikelilingi orang-orang penghafal Quran. 133 unit ini rumah akan kita bangun di sini. Ya. Kita sekarang ini masih untuk tahap 2 kita kekurangan 400 juta, 424 juta. Ya. Untuk sudah tahap 2 sekarang. Ya, 6. Lanjut. Ini kami juga sementara mengelola rumah yatim dan tahfiz. Ini semua kita rencana gratiskan. Ya. Lanjut. Mohon Bapak, mungkin nomor kalau orang mati itu Pak jarang sekali kita mau save. Ini mohon kalau ada yang butuh informasi ambil kini. Tablet dicatat Pak ini. Yang bawa HP, ini nomor yang melayani Bapak-bapak. 24 jam ini hadir. Ya. Jangan telepon bagi saya tidak bisa layani. Ya. Ada tim khusus melayani insyaallah. Ini nomornya. Nomornya ini Pak Awal. Ya, proses awal yang punya nomor ini. Nomor kantor peduli umat. Saya kira cukup. Tugas saya Pak melatih, yang kerjakan Bapak. Ini tadi yang 5 orang, maaf 4, 5 ya? 12. Buktikan semangat kita nanti. Nah, biasa itu orang pas sudah dilatih bilang, ada orang bilang, jangan bisa deh. Malah lagi. Dia bilang jangan bisa ya. Jadi kapan pakai berani? Saya kira cukup Pak. Demikian saya ucapkan terima kasih. Seluruh yang hadir, hamba-hamba Allah, kita mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon segera tim diselesaikan. Kita segera pamit 5 menit selesai. Kita segera karena jam 8 ada di Makassar insyaallah. Terima kasih banyak. Kita bisa foto bersama supaya kita abadikan. Ya. Ya. Ya boleh. Ya. Saya minum dulu. Alhamdulillah sangat bermanfaat, sangat penting bagi kita semua jamaah yang hadir pada subuh hari ini.
Kami mewakili jemaah dan pengurus mengucapkan syukur dan khair kepada Al-Kiai beserta dengan tim. Siapa punya ini ya? Masjid ya? Oh ya tadi. Ya, kasih. Ya, silakan foto tim. Tim. Pak Awan. Ada dong pilihan nanti. Ya, yang muda-muda boleh jongkok. Yang muda-muda. Saya sama-sama Pak Muis. Banyak yang muda. Mudah-mudahan. Gimana kamera? Berdiri ya. Anak muda Riolo. Sini yang muda. Thomas. Itu depan. Ada dia. Itu mau personal aja orang dijaga sama dia. Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau dibungkus, jangan marah-marah. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, video dulu tuh, usah kemudian tadi pakai. Untuk pengurusnya kan? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada saudara-saudara kaum muslimin muslimat, mari menerima amanah untuk kebaikan program kita akhir. Mau tidak mau kita pasti mati, tidak ada yang kita bawa kecuali amal kita. Mari bersemangat mengambil bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Banyak syukran. Insyaallah.